Sebenarnya kalau nanyain usahanya apa tuh semua diusahain, yang penting cuan kan gitu ya. Sebenarnya kalau nanyain usahanya apa tuh semua diusahain, yang penting cuan kan gitu ya. Tapi kalau untuk di Pejaten Huis itu tuh, di Pejaten Huis ada toko store itu merchandise-nya dari beberapa temen juga, dari Mas Dalunya juga, visual jalanan. Terus juga hobi-hobi yang pesepeda juga ada di situ. Terus juga ada Bras Jakarta itu shoe and care, cuci sepatu, cuci topi, tas, apalagi ya pencucian dah, terus repair juga, nge-repair sepatu. Gua bukan bidang ya, gue bekerja sekarang mah di digital agency di Jakarta gitu sebagai senior strategic plan sama konten. Eh, Dulu-dulu sering berkarya berkesenian, masih sih sampai sekarang gitu. Terus berkolektif juga dengan beberapa teman. Kenapa bisa bisnis? Karena realistis kali ya. Jadi kayak gue idealis tapi gue harus realistis itu sama kehidupan. Gue nggak bisa yang ngandelin berkesenian ataupun bekerja di kantoran gitu. Jadi ini adalah salah satu passive income atau ya bisnis di luar dari semua kegiatan sehari-harian gue gitu. Itu ini sih dari beberapa partner gue yang duluan sebenarnya. Kalau toko store itu dari 2012 kalau nggak salah ya. Itu juga kolektifan beberapa teman-teman yang masih kuliah waktu itu bikin merchandise dari si visual jalanan, terus forum lenteng gitu-gitu. Akhirnya memutuskan untuk bikin toko fisik di Pejaten Huis. Terus kalau Bras itu partner gue si Didip sama Leo itu yang awal duluan tuh punya usaha kayak gitu. Sempet mati akhirnya, nggak mati sih, sempet prek gitu ya, libur. Dia kayak gue harus punya tempat baru, punya market baru, akhirnya gue gabung dan gue punya tempat di Pejaten Huis. Akhirnya ya udah kita memulai bisnis itu dari 2019 kalau nggak salah di Pejaten Huis sampai sekarang gitu. Memilih sih nggak harus memilih gue pengen bisnis A B C D, tapi sejalannya nemu oh ternyata bisnis ini bisa loh dikembangin gitu. Akhirnya ya udah gue di bisnis ini karena menurut gue di bidang jasa gitu, khususnya yang cuci sepatu itu, kayaknya orang semakin kesini tuh sepatu mereka makin banyak dan makin disayang dengan dia suka gitu sama sepatu dan dia nggak terlalu paham dengan perawatannya. Terus akhirnya kita masuk di orang-orang yang seperti itu. Susah-susah gampang sih ketika lu memilih untuk nyuci sepatu sendiri atau dicuciin sama orang lain. Terus sama paling ngasih kepercayaan sama customer gitu, sama orang untuk lu cuci sepatu di gua akan lebih bersih, lebih terawat gitu. Susah-susah gampang sih, jadi bikin percaya dulu sama ngeyakinin orang kalau jasa kita itu nggak mengecewakan gitu sih. Gue Leo dari Bras, gue sebagai tukang cuci sepatu sih di Bras. Gue di Bras dari awal Bras kebentuk kali ya, 2014, itu sekitar 2014, lupa bulan apa gue. Akhir-akhir tahun gitulah. Kalau yang biasa banget tuh cuci di rumah masalah nguning tuh ke sepatu-sepatu yang putih. Nah, itu. Biasanya itu kalau menurut gua itu gara-gara lu nyuci terlalu basah gitu sih. Kalau buat sepatu putih itu apalagi di kanvas ya, kanvas kayak nilon gitu. Itu dia kalau terlalu basah gitu, lu pas nyikatnya itu pas keringnya bisa nguning gitu tuh. Apalagi pengeringannya agak lembab gitu. Yang lu buat tempat ngeringnya kayak gitu sih biasanya. Atau di sweat, paling kalau di sweat jadi keras. Itu juga karena terlalu basah. Kadang ada beberapa yang kayak gitu. Itu kayak crack gitu ya di sole-nya itu. Terutama di midsole kan biasanya. Itu kayak kalau nggak nguning, kalau nggak nge-crack gitu. Biasa kayak di sole-sole model Vans apa Converse gitu. Itu emang udah nggak bisa hilang sih. Kalau walaupun mau dipaksa hilangin, kulitnya yang kekikis, bukan si kotorannya. Yang bener sih dibawa ke laundry sepatu gitu sih ya. Paling bener tuh, udah paling aman deh gitu. Kalau nggak, kalau lo perawatan tipis-tipis mau itu ya, kalau lo sayang banget sama sepatu lo, kalau agak kotor dikit ya lo sikat aja dengan yang lo punya aja gitu. Gitu sih.
takutnya itu numpuk jadi yang tadi itu nggak bisa hilang. Itu tuh nilai plus dari kita sih, dari Bras. Kalau Bras itu akan menggratiskan pengiriman dan pengantaran sepatu kotor menjadi sepatu bersih. Kerjasamanya itu sama WMS, Westback Messenger Service, kurir sepeda. Kenapa memilih dia? Karena basic gua dan partner gua yang lainnya ini adalah suka sepedahan dan pingin lebih kayak go green, bersih. Jadi sama-sama suka dengan campaign yang sama gitu. Akhirnya kita bangun sama kerjasama dengan WMS sih. Nah itu service yang kita tawarkan untuk customer gitu. Banyak sih pesaing, tapi pesaing nggak gue jadikan jadi hambatan ya, tapi kompetitor gue jadikan untuk gue dan tim ngelihat celah yang nggak ada di mereka apa kita buat di sini gitu, kekurangan mereka apa kita lebihkannya di sini gitu sih. Jadi belum tahu sih yang bikin matinya apa, tapi jalan terus aja sih, konsisten aja gitu. Susah kalau ditanyain yang bikin mati apa ya, paling jampe-jampean orang kali ya. Waktu pandemi sih kita agak tiarap ya, kayak wah ini caranya gimana ya untuk ningkatin lagi sales sama pemasukan gitu. Ya sulit sih, jadi akhirnya kita bikin promo, terus juga akhirnya mereka yang di rumah aja tidak menggunakan sepatunya akhirnya rusak. Akhirnya kita repair karena sepatu itu baiknya emang dipakai terus kan. Jadi ada lem yang kering dan segala macam copot gitu-gitu. Nah kita alhamdulillah ada aja rezeki di pandemi gitu. Jadi nggak terlalu pusing-pusing banget sih alhamdulillahnya. Karena gue pingin cross market aja sih, ketika customer cuci sepatu ngelihat toko merchandise gitu, pakaian dan segala macem, mereka jadi kayak lucu nih, ada kaos, ada jaket, ada topi gitu ya. Terus customer toko juga bisa ngeliat, oh ini bisa nyuci sepatu ya, bisa nge-repair sepatu, boleh deh besok dibawa gitu. Sama kayak pengunjungnya Pejaten Huis Kopi gitu kan, ketika dia nongkrong di sini ngopi, ngelihat ada toko pakaian, ngelihat ada cucian sepatu, dia kan kayak oh ini bisa cuci sepatu sini, besok nongkrong bawa sepatu kotor deh gitu. Jadi kayak nggak apa ya, mengkotak-kotakan bisnis sih. Kalau bisa digabung ya digabung aja gitu, bebas ke individu masing-masing ya. Banyak teman-teman gue yang masih berkesenian aja gitu. Terus kalau ya balik lagi ke mereka sih maunya gimana. Kalau gue sih ya idealis tapi realistis gitu. Sekarang juga butuh duit juga loh. Iya asli gitu, makanya gue ya punya kantor sendiri tapi ngantor di tempat orang juga sama teman-teman juga gitu. Kalau paling susah sih sebenarnya nggak ada yang nggak susah sih, sama aja semua. Cuma lebih ada treatment sendiri kali ya, treatment khusus gitu. Itu kayak nubak gitu, sweat, nubak, authentic leather, itu kayak kulit asli, itu harus ada treatment sendiri sih. Lama-lama yang bikin lem rusak tuh biasanya kayak gitu sih, dari lu lembab habis hujan-hujanan, lu main taro aja gitu tuh, kena matahari langsung itu bisa ngerusak. Apalagi lu bahan-bahan kayak sweat gitu, wah itu rusak banget pasti langsung. Ya itu sih, misalnya lu punya angan-angan, lu pingin punya kemauan, ya lu coba aja, lu jalanin aja semua gitu. Ketika satu bisnis atau satu kegiatan lu yang belum tercapai, ya mungkin itu langkah lu yang besar untuk ke depannya. Jadi mulai aja gitu. Sama konsistensi emang penting sih menurut gua. Kalau lu udah merasa satu gagal tapi nggak mau nyoba yang lain, itu menurut gua klise aja sih, ya dicoba lagi aja. Kita dapat ketika kita bangun bisnis terus 1-3 bulan atau 1-3 tahun gitu belum ngerasain apa-apa, ya menurut gua itu awal kita. Jadi konsisten, terus cari apa yang harus diperbaharui. Jadi ada case-case, oh ini nggak perlu, ini kita harus bikin kayak gini, yang kayak gitu-gitu kan dapat di perjalanannya tuh nggak cepet gitu. Makanya konsisten dan coba terus sih. Gue juga mempromosikan dari kantor ke kantor gitu kan, temen gue kantornya di mana gitu, termasuk kantor gue, kalau mau nyuci sepatu di gue aja gitu kan. Dari mulut ke mulut sampai dari ujung ke ujung Jakarta tuh, kalau udah Bras udah tahu gitu, oh ada Bras ya, walaupun di Pejaten, customer kita yang jauh-jauh kayak di Kebon Jeruk, terus di Cipadu Tangerang ya gitu-gitu, kayak udah kesini gitu. Jadi kayak emang kita menciptakan kepercayaan itu terhadap customer.